Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a ibadihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam suasana hujan rintik-rintik. Meskipun suasana seperti ini tidak menyurutkan semangat kita untuk hadir dalam kajian rutinan kita di Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang insyaallah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak di yaumul kiamah nanti senantiasa berdoa agar kita salah satu dari umat beliau yang kelak bersama-sama Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhajirin rahimakumullah, malam ini kebetulan ada sesuatu hal yang berbeda. Ada sedikit ucapan rasa syukur dari keluarga almarhum guru kita Ustaz Samsudin Hamidi, anak beliau yang bernama Mbak Sofi. Kebetulan memperingati tasyakuran pernikahannya yang ke-20. Jadi dan kebetulan juga kebetulan tadi Pak Marmo juga meng-share tanggal ini pun juga bertepatan dengan 1 tahunnya mendiang daripada almarhum Bapak Samsudin Hamidi terakhir mengajar di Majelis Ta'lim Al-Muhajirin ini. Jadi ini suatu momen yang mungkin bisa dikatakan sangat pas, sehingga alhamdulillah dari keluarga almarhum Bapak Samsudin Hamidi memberikan kepercayaan kepada kita agar senantiasa meneruskan perjuangan dari mana almarhum Bapak Samsudin Hamidi agar majelis Quran ini senantiasa tetap istiqomah. Semoga ustadz-ustadznya senantiasa diberikan kesehatan, bisa membimbing kita, bisa memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga kita semua jamaah yang hadir di sini senantiasa istiqomah, senantiasa menjalin ukhuwah Islamiyah, sehingga kelak kita bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan acara tasyakuran daripada anak almarhum Bapak Samsudin Hamidi, Mbak Sofi, ini nanti ada sedikit mukadimah dari Ustadz kita, Ustadz Sodikin, yang akan memberikan materi kaitannya tentang peringatan pernikahan daripada anak almarhum Bapak Samsudin Hamidi ini. Dan kemudian nanti mohon kepada Ustadz Sodikin untuk sekiranya memberikan doa bersama untuk silahnya kelanggengan kepada keluarga Mbak Sofi. Semoga diberikan silahnya suasana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga pula kita doakan juga untuk guru kita, guru Ustadz Samsudin Hamidi dan Ibu Hajah Marlina, agar senantiasa di alam barzah sana mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami, selebihnya kami serahkan kepada Bapak Sodikin. Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun wal hadirah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirah semuanya yang dimuliakan Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, sampai pada kesempatan kali ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah sekaligus mutolaah dalam majlis yang insya Allah barokah dan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin semuanya yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya sayangi, dan senantiasa saya rindukan. Alhamdulillah, sebagaimana tadi diantarkan, semoga kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul dalam majelis yang hasanah sampai di akhirat kita bersama-sama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Masyarul hadirin rahimakumullah, dalam majelis ini untuk senantiasa kita istiqomahi, berusaha kita untuk beristiqomah mahabbah kepada kalimullah yang telah dirohnikan berupa kitab Al-Quran ini, sehingga kita semuanya bisa mengerti, mengenal, mengerti, dan semoga bisa memahami, bahkan lebih utamanya bisa mengamalkan. Allahumma amin. Mari kita buka semuanya
karena majelis kita majelis Quran, kita jangan lupakan ya, agar dengan mahabbah kita kepada Al-Quran kita mendapatkan limpahan barokah, rahmah, manfaat dan hidayahnya. Quran surah Al-Mu'min ayat 20 leres ya? 20 23 yang tertulis ini berarti belum dihapus. 23 Ayat yang benar mana? 23 biar apal lagi. 23 Bapak. Ya, saya ikut keras terkuat saja. Mak-mak kan keras terkuat. Jadi jangan kita kecewakan. Kalau sampai emak-emak kecewa itu membahayakan. Oh. 23 nih ya. Saya dahului ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina sultanin mubin. Walaqad arsalna Musa biayatina sultanin mubin. Mari kita ulangi bersama-sama. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Sekali lagi untuk taslisnya biar mendapatkan kesunahan juga. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Walaqad arsalna Musa walaqad dan sesungguhnya. Ini lamnya dalam tauhidnya ya. Qad itu artinya sungguh. Ada tambahan lam tauhidnya. Walaqad artinya berarti sungguh-sungguh. Arsalna
kami mengutus Musa bi ayatina dengan ayat-ayat kami wa sultanin dan kekuasaan, kekuatan, keterangan ya, mubinin yang nyata. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau kita membaca ta'awud itu ketika kita sedang ada keinginan atau keperluan, kebutuhan, terutama dengan kondisi ta'awud itu berlindung kepada Allah, kita berada dalam kondisi yang sudah berada dalam yang menurut pengertian kita dalam keadaan yang membahayakan atau kerawanan. Itu ta'awudnya biasanya ditandai dengan kalimat a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim wa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa lo Pak? Ibu-ibu biasanya sudah hafal. Sudah hafal Bu? Itu mungkin terjadi di tengah keluarga kita ya. Seperti kemarin itu ada pengalaman saya, cucunya Pak Wiji menjelang maghrib itu nangis ya, kurang lebih maghrib kurang 1 jam lebih lah. Tahu itu nangis, nggak mau diam, dan menangisnya itu buat yang tua sampai membuat kekhawatiran, ada apa. Sampai akhirnya Mbah Putrinya datang ke tempat saya, lalu kemudian saya minta, ya sudah bawa sini. Anaknya baru usia 8 bulan. Jadi dibawa dari rumah sampai tempat saya itu masih kondisi nangis dan bulat-bulat itu Bu. Setelah sampai ke rumah saya sambut, saya minta itu, saya tidurkan, saya gendong, saya peluk, saya letakkan di dada saya bacain itu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim wa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya tambahi bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sayyi'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Terus saya azani. Alhamdulillah Allah menghendaki langsung cek.
Itu barokahnya kalimahnya Allah. Jadi kalimahnya Allah ini mengandung seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya sekedar aspek hukum saja, enggak. Segala aspek. Oleh karenanya itu marilah kita cintai Al-Quran, ya, kita pelajari, kita pahami, kemudian kita minta sama Allah takwilnya. Takwil tahu? Tanya sama bapak itu tahu takwil. Takwil itu pengertian hikmah yang terkandung. Makanya bagi orang-orang yang mempelajari Quran, apalagi yang mau menghafal Al-Quran, itu biasanya diajari doa, Allahumma rzuqni faqihni fiddin wa'allimni bitta'wil. Jadi insya Allah belajar Quran bukan sekedar tahu kalimat dan alih bahasanya serta sebatas hukumnya saja, tetapi hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Quran pun Allah kasih tahu. Faqih itu artinya kepahaman. Faqih fiddin, paham atas kehendak Allah yang disebutnya abdin, kalau bahasa kita agama. Wa'alimni bita'wil, dan diberi pengertian beserta takwilnya. Sebab banyak orang tahu secara pengetahuan sehingga berhenti di dalam akal pikiran, tidak naik sampai ke hati. Padahal tugas kita mengintegrasikan 3 elemen: perkara akal untuk tafakur. Setelah tafakur kita menghantarkan hasil tafakurnya bawa dengan sarana qalbun, hati, untuk tadakkur, berpikir, berzikir. Sebab kalau cuma berpikir kemudian kita meyakini hasil pikir kita, malah jadi syirik. Ini banyak yang nggak menyadari biasanya, Bapak. Jadi orang kalau sudah merasa pintar, banyak pengetahuannya, terus kemudian dari hasil pikirnya diyakini itu yang akan terjadi. Padahal semua yang terjadi adalah qudrah iradahnya Allah Subhanahu. Kita berusaha berpikir sepandai apapun, kalau Allah enggak menakdirkan, ya kosong, gitu. Direwangi jungkir balik, direwangi susah payah, kalau memang Allah enggak menghendaki. Nah, oleh karena itu kita ini kalau mau jadi ahli Quran, paham Quran, makanya akal kita gunakan untuk berpikir, hasil pikir kita menghantarkan kita ke zikir. Setelah 2 ini, maka diimplementasikan ke ikhtiar. Tafakur, tadzakur, tafa'ul, 3 perkara jadi 1 sampai kepada Allah dengan yakin. Wa'malu hatta ya'tiyakal yaqin.
Jadi kita punya akal untuk berpikir, menghantarkan ke pikir bahwa semuanya itu yang Maha Kuasa adalah Allah. Lalu kita diperintah oleh Allah untuk merubah keadaan kita itu dengan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa lagu? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mau merubahnya sendiri. Nah, aplikasinya berbentuk tafakul atau ikhtiar. Tidak berpikir juga salah, ditegur sama Allah. Afala tatafakkarun, apa kamu nggak berpikir? Dikasih akal kok, gitu kan. Berpikir berhenti, nggak dinaikkan ke zikir, kan gitu. Yang menentukan siapa sih? Kok kamu percaya dengan hasil pikirmu? Padahal sepandai-pandai hasil pikir kita, pengetahuan yang kita miliki hanya ibarat setetes air di lautan. Jadi nggak mungkin ada manusia yang mampu memilikinya. Kembali kepada Allah melalui dzikrullah, ingat Allah yang menentukan. Lalu usaha kita adalah ikhtiar merubah apa yang menjadi keinginan kita. Ngerti nggih? Niki saling mengingatkan mawon. Para rawuh, malam ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh penata acara, dengan waktu yang sangat terbatas. Tadi pesennya ke saya itu pokoknya jam 9 intaha. Intaha kertas tuh Bu? Kenapa? Intaha di ini. Selesai. Alhamdulillah malam ini acaranya ada yang ada punya hajat, yaitu saudara kita. Saudara kita siapa, Mas? Saudara kok saya tanya nih? Suaminya. Saudara berarti suaminya Mbak Sofi. Hadir. Semoga hatinya hadir. Allahumma. Mbak Sofinya mana? Nggak hadir juga. Iya. Dengan hajatnya semoga hati mereka hadir di sini, karena mereka sedang membutuhkan bantuan kita untuk mendoakan. Semoga kita semuanya diberi hati tulus, ikhlas mendoakan saudara kita sehingga Allah mengabulkan. Allahumma amin. Mas, coba saya dikasih tulisannya yang punya hajat, Mas. Tulis di bawah ini. Boleh. Pokoknya terbaca oleh saya. Hajatnya yaitu tasyakuran. Mas, komplit roh. Tapi asmanya komplit berdua, suami istri. Perkawinan. Sambil mencari, saya sambil terus ya.
yang mencari biar mencari sampai ketemu. Nah, kita terus. Telepon itu. Telepon. Hajatnya tasyakuran, mensyukuri hari atau saat pernikahannya yang ke-20. Tadi sudah tulis di sana Pak, 20 itu ternyata peringatannya bukan surahnya. Yang ke-20 tahun. Bapak Ibu, saya akan menambahkan berarti dalam arti memperingatkan. Banyak kejadian Bu, karena kebetulan saya kan juga sebagai tong sampah Pak. Tahu maksudnya? Saya mempersiapkan diri sebagai bak sampah. Apapun yang dimasukkan ke saya terima dengan senang hati. Dengan harapan saya bisa mengelola, memanage apa yang saya keluarkan dari yang dimasukkan itu berupa humus atau pupuk yang menyegarkan ya imannya, ya Islamnya, ya ihsannya, sehingga kita bisa kembali sebagaimana kita diciptakan Allah sebagai Abdullah. Tangira wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu makanya karena Rasulullah berpesan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat terhadap sesama manusia. Apapun yang Allah titipkan kepada kita itu kita kelola untuk bisa bermanfaat. Berangkat dari manfaat buat diri kita sendiri, kemudian mengembang untuk keluarga, lalu kemudian mengembang sampai seluruh alam jagat raya. Sehingga kita punya bagian sendiri-sendiri. Tidak harus semuanya jadi alim, semuanya jadi ustadz, semuanya jadi enggak. Jadi apapun kita, Allah telah membuat sistem kehidupan dengan mekanikanya untuk bisa berjalan, saling bermanfaat, sehingga bisa menjalani kehidupan yang pada endingnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang mau saya sampaikan? Sering terjadi di keluarga. Makanya biasanya ini saya sampaikan ketika kalau saya diminta untuk ngomong pada saat pernikahan, akad nikah. Biasanya saya pesankan kepada kedua mempelai. Apa? Sederhana, semuanya panjenengan tahu. Cuman menyadarinya yang kadang-kadang kita lupa. Padahal tahu. Suami istri berbicara hukum atau kewajiban, itu suami berkewajiban segala-galanya. Sampai nasibnya di akhirat suami bertanggung jawab. Jangankan di akhirat, di dunia Bu, ibu-ibu
Punya suami? Punya. Itu Allah itu menciptakan berjodoh-jodoh Bu. Adapun kebersamaannya kadang-kadang ada yang mendahului itu. Ya artinya berarti ya punya Bu. Jangan bilang gak punya. Iya, karena besok di akhirat dipertemukan kok. Gitu. Iya, itu dipertemukan. Kewajiban suami Bu, nah ini perlu tahu, membersihkan dari secara pokok itu sandang, pangan, papan, itu kewajiban suami. Nggih Bu, saya setuju. Jadi kewajiban suami terhadap istri itu banyak sekali. Mencuci piring kewajiban siapa Bu? Masak nasi kewajiban siapa Bu? Cuci pakaian kewajiban siapa Bu? Nyapu lantai kewajiban siapa Bu? Betapa hebatnya seorang istri itu Pak. Alhamdulillah. Jadi suami itu kewajibannya Masya Allah banyak sekali. Nggih. Oh, jangan kok jeneng-jeneng tunggulan apa? Kalau makai terikat waktu ini nah, sekarang kewajiban istri berapa Bu? Hah? Kalau dihitung kewajiban istri terhadap suami berapa Bu? Saya tanya ke Ibu. Berapa Bu? 1. Ayo. Kewajiban seorang istri terhadap suami cuma 1. Apa enggak itu? Jadi kan jangan iri Pak. Makanya perlu pengetahuan, pengertian dan pelaksanaan Pak. Jawab ya Pak. Saya juga suami. Satu tapi tak tengok. Bahwa cuma 1. Kewajiban istri terhadap suami hanya 1. Kalau dikatakan bunyinya gimana Bu? Ayo. Cuma 2 suku kata kok. Apa? Taat 100. Kewajiban istri terhadap suami itu cuma 1, yaitu taat. Tuh. Kewajiban suami yang begitu banyaknya itu Pak, sampai dijadikan patokan kunci oleh Allah. Ridhonya Allah terhadap seorang istri itu kuncinya apa? Ridhonya ridhallah biridho zauji. Ibu-ibu kalau mau mencari ridhonya Allah itu melalui ridho suami. Udah mulai bingung Pak. Enggak ada suami yang taat itu. Suami taatnya kepada Allah.
Tapi taatnya istri ke Allah melalui suami. Apalagi suami takut istri. Ini mau nggak mau ketentuan dari Allah. Jadi enaknya seorang istri itu kewajibannya hanya satu, taat kepada suami. Pak, lah kok yang masak kok istri, yang cuci pakaian kok istri, yang nyapu rumah kok istri. Karena istri disuruh kalau nggak melaksanakan berarti tidak. Ada kesepakatan. Ya ini berbicara ketentuan dulu. Nah saya sebagai tong sampah tadi, saya pernah mendapatkan informasi masuk ada seorang istri Pak, pinter, pendidikannya tinggi, ya. Punya duit banyak karena pinter cari duit, itu karena karir istri seorang karir gitu. Nah itu juga berangkat dari ngaji, tapi pengertiannya sepotong-sepotong gitu. Jadi semua urusan rumah tangga itu ditanggung suaminya, istri nggak mau tahu, kan kewajiban suami. Pakai dalil itu. Dalilnya salah apa benar? Dalilnya benar. Dalilnya benar. Iya itu. Sehingga seorang istri yang sudah disediakan sama Allah surga dan pintunya sudah dibuka untuk dimasuki, jadi judulnya surga yang sudah disediakan dengan pintu terbuka, tapi pintunya ditutup sendiri. Loh kok ditutup sendiri gimana toh Pak? Itu tadi seorang istri Bu keluar dari rumah itu harus ridho makanya jangan las-lus tanpa keridhoan. Mulai seneng Bapak. Jadi mak-mak itu harus kita angkat dulu Pak. Ya, ini saya sampaikan hak dari Allah ya. Jadi biar kita semuanya bisa meraih ridho Allah Subhanahu. Lah itu tadi yang masuk ke bak sampah tadi, nyampaikan ke saya, Pak, hidup rumah tangga itu semuanya kan yang bertanggung jawab kan suami. Saya kan punya uang banyak kan saya cari sendiri, tidak dikasih suami. Sehingga dia mobil pun gonta-ganti. Beli mobil baru usia sebentar udah ganti lagi karena uangnya banyak. Dia juga suka infak, ngasih anak yatim, ngasih ke masjid, ke pesantren, itu suka membantu fakir miskin, para duafa.
Itu baik apa enggak begitu? Baik. Menurut siapa? Nah, makanya harus tahu. Semuanya itu harus proporsional. Infak, sedekah, membantu itu semuanya baik. Tapi ingat, saya ini milik siapa antara suami istri? Istri miliknya suami. Pada waktu akdu nikah itu mertuanipun panjenengan Bapak Rumin tasih moto, anakku dilahirkan ibunya kecil, mandi aja nggak bisa, pakaian nggak punya, makan disuapi, jalan aja diajarin, ngomong juga semuanya oleh saya orang tuanya. Sekarang kamu pinang, kemudian kamu bayar mahar, sehingga semuanya menjadi milikmu. Jadi seorang perempuan, Bu, kalau sudah punya suami itu mutlak milik suami. Jenengan maten mboten? Kalau yang belum dikoreksi, iki sing kula aturke aturane Gusti Allah. Beda dengan suami. Ah, ini yang suka tidak menyadari. Suami sekalipun sudah punya istri, tetap milik ibunya, milik orang tuanya. Jadi kalau ibu-ibu punya mertua, hati-hati tuh. Suami panjenengan milik ibu, artinya yang ditanggung oleh suami adalah istri dan orang tua. Niku dimisahke, Bu, suami. Nah, tadi orang yang menyampaikan informasi ke saya tadi, ya, dia cari uang sendiri untuk senang sendiri, terserah. Ini yang cari saya sendiri, bukan pemberian suami. Suami kan juga bisa cari sendiri. Jadi semuanya, ya makan, ya anak-anak yang membiayai semuanya hasil dari istrinya untuk istrinya sendiri. Kalau itu yang terjadi, surga yang sudah disediakan, pintu surganya yang sudah dibuka, artinya ditutup sendiri. Ingat, ibu-ibu yang suka infak, sedekah, membantu kesana kemari, itu kalau jenengan sedekah ke suami, pahalanya lebih besar ke suami. Ingat itu. Jadi kalau seperti tadi yang saya sampaikan itu, dia punya banyak uang itu. Ya, orangnya baik, suka ngaji, sedekah, infak dan sebagainya. Tapi semua kehidupannya ditanggungkan sama suami, nggak pernah ngasih sedekah ke suaminya. Jadi ingat, kalau jenengan pengen pahala besar dari infak atau sedekah, infakkanlah, sedekahkanlah ke suami. Tapi suaminya juga pakai syarat, suami yang soleh. Apa Ustaz, berhubungan punya sudah mepet tembok. Asalnya jamaah dengan suasana seperti ini, ada yang ngumpet, ada yang kebelet gitu. Apa Ustaz?
Lah niku Bu, kula niku jan wis nemuni wis dikaitke karo semuter ngoten niku jan ya Allah. Mula jero wonten niku karena tidak satu orang yang ngasih informasi ke saya, ada yang begitu pulang Bu. Ceritanya begini, pernah Pak saya kasih 10 juta gitu kan, belum ada seminggu saya tanyakan uangnya masih berapa, tinggal 2 juta, yang 8 juta kemana? Saya masukkan ke masjid, ke madrasah gitu kan, ke anak-anak yatim yang membutuhkan. Istrinya itu maunya dikasih itu untuk menyenangkan. Nah padahal suaminya soleh, kalau sedekah senang gitu. Ayo kalau gitu mau ke sana-sana ya saya bisa langsung. Istrinya bilangnya begitu. Tapi setelah saya kasih tahu, sedekahmu langsung, infakmu langsung itu dibandingkan sedekahmu ke suami, tapi suamimu soleh untuk infak untuk sedekah, pahalamu double, lebih besar lewat suami. Jadi disedekahkan dulu ke suami, bukan membantu suami. Lah yang itu Bu masuk. Oh begitu Pak. Iya. Setelah sampai di rumah saya dapat apa namanya? Progres laporan. Pak alhamdulillah berkat nasihatnya transfernya di-sharekan ke saya. Saya dapat dari istri saya. Oh, ini berkaitan dengan tasyakuran tadi Mas. Lah ngapain yang kita syukuri apa? Kalau kita tidak paham dengan yang kita syukuri. Syukur itu bukan alhamdulillah terus kemudian didoakan tapi nggak ada isinya, lah ini mensyukuri apa? Gitu Bu. Cocok itu jadinya. Cocok isinya orang cocok karo jamu. Ya Allah. Ngaten nggih? Oh, pancen terlalu. Kalau bahasanya Pak Sutikin kan kondian teman-teman. Yes, yang penting. Nah ini manfaatnya kita sharing, itu saling nasihati berdasarkan kalimullah. Buatan ngarang di buatan gawe teori tapi dari Allah Subhanahu. Itu ngaku. Oleh karenanya berkaitan dengan tasyakuran ini, dan tasyakuran pernikahanipun Ibu Sopianing dia kalian Bapak Kristiono Nugroho. Mugi-mugi kekalih menika Allah kersakaken jodoh dunia akhirat. Amin. Kekeluargaanipun pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Keturunanipun pinaringan dzurriyyah thayyibah. Ingkang arupi putra ingkang sholih, putri ingkang sholihah. Sehingga minangka keluarga ingkang nderekaken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita dongaaken sesarengan kanthi ati ingkang tulus ikhlas. Nggih.
Sebab napa donga ingkang sae niku nggih amal man amilan sholihan falinafsi. Sing sapa wonge beramal soleh akan kembali pada diri mula niku disadari nek pun paham setiap aktivitas baik kita itu akan kembali kepada kita harus yang mudah mendoakan kebaikan buat orang lain. Jangankan orang lain itu yang sama-sama orang solih atau solihah, orang yang jelek sekalipun itu kita doakan yang pertama, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu. Lah jelek kok dimintakan ampun, Pak. Aku wedi didolimi surga nggih. Wadan. Niki yang sering kita itu nggak menyadari kalau kita pengen menjadi umatnya Rasulullah yang diakui dan mendapatkan syafaatnya. Setiap orang yang jelek itu, jangankan yang baik, yang jelek saja harus kita mohonkan Lalu yang kedua, kita doakan supaya dikasih hidayah sama Allah Subhanahu. Kalau kita tidak suka dengan kejelekan, maka kita mintakan ampun, karena kalau diampuni sama Allah, Allah akan memberikan rahmat. Kita mintakan hidayah. Setelah kita mintakan hidayah, kita mintakan semoga si jelek itu dijadikan orang yang solih atau solihah, sehingga tidak ada yang kita tidak suka lagi karena sudah baik, sudah solih atau solihah. Alah, kalau kita tidak suka yang tidak baik, kok malah kita doakan yang tidak baik, ya namanya menambah ketidakbaikan. Katanya nggak suka dengan tidak baik kok, malah kita ciptakan ketidakbaikan. Paham nggih? Allah yo kunjul 5 menit rapopo. Loh, itu kita berdoa kalau nggak paham nanti kan mu'allakun baina sama wal ardh. Enggak nyampe. Bon, ngaten Bu. Perlu ditambahi badan. Bijang nek panggil malih yo nganggo koma. Niku belakang koma masih panjang sekali. Jadi mari kita bersama-sama. Terutama berdua ini putranya guru kita almarhum Bapak Samsudin Hamidi dan Ibu Marlina. Nggih. Ya Allah, ya Rabbana, Anta maksuduna, ya Allah. Ridho ka matlubuna, dunyana wa ukhrana, wa qina mahabbataka wa ma'rifataka, wa ufawiduka jami'il umurina, umurid dunya wal akhir. Innaka ala kulli shay'in qadir. Nas'aluka Allahumma al-afwa war-rahmah waridho wal hidayah wa taufiq wal fadilah wal inayah wal karomah wal istiqomah wa tuma'ninah wa sakinah wa mawaddah wa rahmah wa dzurriyyatan thayyibah wa sa'adah wasihah wal afiyah dhahiran
wa batinan ma'as salamah wa nas'aluka Allahumma ya Rabbana khtim lana bil iman wakhtim lana bil islam Amin. wakhtim lana bil ihsan wakhtim lana bit tauhid wakhtim lana fi akhiri hayatina bi husnil khatimah wa'fu anna waghfir lana warhamna wahdina wa sallimna wa sahih atsadana wa tawil a'marana fi ta'atika wa qadhi hawaijana wa aksir amwalana wa auladana wa yassir jami'il umurina wansurna Amin. anta maulana fansurna ya Allah innaka anta khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin biridhoka ya Allah wa bisafaati rasulika ya Allah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ya Allah, Allahumma alif bainana kama alafta baina sayyidina abina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa radhiyallahu anha wa alif bainana ya Allah kama alafta baina sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa alif bainana ya Allah kama alafta baina Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa Sayyidatina Fatimah Zahrah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana salimna ya Allah salim dinana salim hayatina salim ruhana salim aksadana salim a'malana salim ibadatana salim kulliha ya Allah fi jami'i umurina fit dunya hasanah wa salim fil akhirah bil hasanah. Ya Allah ya Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana ida li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairu raziqin. Ya Allah ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah Rabbi ja'alna muqimas shalah Rabbi ja'alna muqimas shalah wa mahabbatana ya Allah bil Qur'anil Karim. Ya Allah yassir lana wa la tu'assir wa wafiq lana fi umurid dunyana lidnajatina fil akhiratina ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Adkhilna ya Allah mudkhala sitaqin wa akhrijna ya Allah mukhraja sitaqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira.
Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah ya Rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin, ajib du'ana ya Allah, ajib du'ana ya Allah, ajib du'ana ya Allah, bi kalimatikal karim wa bi syafaati rasulillahil amin wa bi karomati jami'il awliya'il muqarrabin wa bi jami'il ulama'il amilin wa bi barakati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasala bainahuma ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin bijahi abdika wa rasulika nabiyikal mustafa sayyidina Muhammadin nabiyil ummi asy-syafi'il musaffa wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jane kula pengen 3 menit malih kurun. Hah? Kurun. 3 menit. Niki jane cinta dan sayang saya terhadap panjenengan berkaitan dengan keluarga. Agar keluarga kita, rumah tangga keluarga kita dan saudara kita, agarnya jenengan mangke terjemah jadi jenengan nyuwun dhateng Gusti Allah sing kados kula wau, jenengan mas akhir surah Baqarah nika nggih amanah Rasul wonten ayat wa'fu anna wa'fir lana warhamna tambai wahdina wa sallimna wa sahih atsadana wa tawil a'marona fi ta'atika wa qadi hawaijana wa aksir amwalana wa auladana wa yassir jami'il umurina wa ansurna. 11 poin. Apa ini? Mas pokoknya apal ora apal dianggap apal. Mungkin. Terus setunggal malih nek badhe ndonga kan difatihai to. Jenengan ihdinas siratal mustaqim diterani ping itu.
supados pribadine panjenengan sing donga keluargane saahline pinaringan hidayah siratal mustaqim. Pun semangat. Minal aidin ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Langgen. Nggih, saestu mugi-mugi menapa ingkang kula aturaken sing kadang-kadang ya gawe mesem jenengan sing ora setuju kadang ana mesem kecute tapi mboten enten kok sing nek nano-nano kan enak jadi gembiar ten dodone jembar dodone dawa ususe padang pikire Allahumma amin ila liqa assalamah billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal karamah wa syafa'ah wa ni'mah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah.